Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menyambut para Menteri Luar Negeri Kelompok 7 atau G7 di Niagara-on-the-Lake pada hari Selasa 11 November, di mana mereka berpose untuk foto keluarga sebelum perundingan dimulai. Para menteri dari Ukraina, Brasil, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan negara-negara lain juga diundang ke pertemuan minggu ini. But it's in good company in a collaborative and cooperative spirit. So, welcome. Pertemuan G7 diperkirakan akan menempatkan isu Ukraina dan Timur Tengah sebagai agenda utama karena upaya perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi hambatan. Sebelum perundingan, Anand mengatakan ia mengharapkan adanya percakapan yang terfokus dengan para mitra tentang jalan panjang ke depan menuju perdamaian di kedua kawasan. Pertemuan tersebut menyusul keputusan bulan lalu untuk menunda rencana pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Trump. Setelah Moskow menolak gencatan senjata segera di Ukraina yang mengaburkan prospek negosiasi. Negara-negara demokrasi kaya di G7 juga kesulitan untuk menghadirkan front persatuan dalam konflik Ukraina pada pertemuan puncak para pemimpin mereka di bulan Juni. Pasukan Rusia terus menyerang tentara Ukraina yang terkepung di Krasnoarmeysk, dikenal sebagai Pokrov di Ukraina di wilayah Donetsk. Sementara pasukan Ukraina mengklaim telah menyerang kilang minyak Rusia, menurut dua laporan perang terpisah yang dirilis oleh kedua negara pada hari Selasa. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia telah melancarkan serangan ke arah Sumy, Kharkiv, Donetsk, dan Zaporizhzhia. Di Krasnoarmeysk, pasukan Rusia terus menyerang pasukan Ukraina, menggagalkan upaya tentara Ukraina yang terkepung untuk melarikan diri. Di Kupiansk, Oblast Kharkiv, pasukan Rusia yang telah menguasai penuh bagian timur kota terus menyerang pasukan Ukraina yang terkepung. Laporan yang dirilis oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada hari Selasa menyatakan bahwa selama sehari terakhir, pasukan Ukraina telah menangkis serangan Rusia dari berbagai arah. Di arah Pokrovsk, pasukan Ukraina menangkis 63 serangan Rusia. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina melaporkan pada hari yang sama bahwa pasukan Ukraina telah menggunakan drone untuk menyerang kilang minyak Saratov milik Rusia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa mulai pukul 18 waktu setempat pada hari Senin, pasukan Rusia telah melancarkan serangan menggunakan 119 drone terhadap Ukraina. Terutama menargetkan wilayah garis depan seperti Donetsk, Kharkiv, dan Odessa. Hingga pukul 9.30 waktu setempat pada hari Selasa, pasukan pertahanan Ukraina telah berhasil menembak jatuh atau menjinakkan 53 drone tersebut, tambahnya. Pemerintah kota Kiev mengatakan pada hari Selasa bahwa akibat serangan skala besar oleh Rusia terhadap infrastruktur Ukraina, pemadaman listrik akan diberlakukan di Kiev, dan penyesuaian sementara mungkin akan dilakukan pada operasi kelistrikan dan transportasi.